Halo, selamat sore semua teman-teman semua yang ada dimanapun Anda berada. Mungkin lagi ada di seputar Indonesia ataupun lagi ada di luar negeri. Karena sore hari ini menjelang malam seperti biasa di Selasa jam 5.15 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita untuk sama-sama ngobrol bareng di Selasa Berbagi. Bersama saya Joktavianus dan ada tiga rekan saya. Ada Pastor L. Halo Pastor L, apa Iya, kabar? hai Lalu Mas Bro. juga ada Peter Chris. Halo Mas Chris. Kok belum di-unmute Mas Chris, belum di-unmute. Ya, dan juga ada Pastor Randy. Oke. Halo Bang Jo. Halo, ya. Halo Mas Kris. Apa kabar Mas Kris? Oh iya, belum diganti namanya. Sekarang diganti nih, bukan Pastor. Siap, siap, yuk, siap. Aduh. Dan juga ada di tengah-tengah kita juga kembali dari minggu kemarin sampai sekarang, Mas Nindyo Sasongko dari New York. Yeah. Salam. Selamat pagi dari sini. Selamat pagi jam 5 pagi. Sasongko. Aduh, pagi. Romo Nindyo, apa kabar? Iya. Baik. Romo Nindyo. Walaupun di sini pagi, walaupun di sini masih jam 5, yang penting saya tetap selanaan. Oke, dan kita mau ngasih tahu semua bahwa ini adalah Selasa Berbagi. Selasa Berbagi adalah waktu di mana kita ngingetin kamu semua untuk saatnya yuk kita sama-sama berbagi buat teman-teman kita, sesama kita, dan juga orang-orang yang ada di samping kita, kiri kanan, atau tetangga kita, ataupun saudara kita. Kenapa ini jadi hal yang penting? Karena mungkin pada saat ini mereka belum pernah mengenal Injil. Mungkin saat ini juga mereka sedang butuh pertolongan dan butuh kamu untuk hadir dalam kehidupan mereka. Tapi Selasa Berbagi juga hadir untuk ingetin kita semua untuk sama-sama yuk sebarin kabar baik, sebarin Injil hingga ke pelosok Indonesia, sehingga ada banyak saudara-saudara kita yang ada di pelosok bisa menyaksikan kebenaran firman Tuhan melalui apa yang ditayangkan oleh Pijar TV. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa terlibat dengan menjadi donatur, karena setiap donasi yang teman-teman berikan itu akan digunakan untuk penyebaran penayangan Pijar TV di satelit-satelit yang menjangkau area-area terpencil di Indonesia. Di situ ada nomor rekening, di layar sudah ada nomor rekening yang teman-teman bisa transfer dana kamu. Ini bukan masalah besar atau kecil pembiaran kamu, tapi ini adalah masalah kepedulian kita terhadap apa yang bisa disiarkan oleh Pijar TV. BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia, ya. Itu nomor rekeningnya. Dan next infonya Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman yang menyaksikan acara ini, buat teman-teman juga mungkin nanya, kalau Pijar TV itu bisa disaksikan di mana sih? Nah, kalau saat ini kamu di sini mungkin di Pijar TV, ada di Facebook Live-nya Pijar TV, tapi Pijar TV selama 24 jam bisa disaksikan di Transvision, di channel 778, ataupun kamu bisa saksikan secara live di pijar.tv, itu websitenya, ya. Oke, dan kita juga mau ngasih tahu satu informasi nih, ya, satu informasi yang biasanya nih L nih, Raguel Lewi nih, biasanya yang ada ini, yang suka bikin acaranya nih ya. Tapi namanya ngegas tapi sayang nih. Nah, kalau gitu langsung aja L deh yang ngomong. L. Ya, jadi teman-teman semua yang nonton, Ngegas Tapi Sayang Academy adalah seri dari pelajaran tentang relationship. Karena kami percaya bahwa relationship itu, gara-gara relationship seseorang bisa punya neraka lokal, tapi juga bisa punya surga lokal. Jadi sebagai seorang hamba Tuhan, saya sangat concern dengan ini karena saya pengen bahwa suatu saat setiap begitu banyak anak muda bisa mengerti bahwa kalau belum punya pacar, that's all right. Kalau punya pacar itu yang benar. Kalaupun kamu menikah, jangan terburu-buru, pastikan karena kamu sudah check and recheck dengan benar, dan pastikan kamu punya mindset yang benar supaya kamu nggak nyusahin pendeta juga nanti. Oh, nanti kalau misalnya pernikahan bermasalah, nanti kita lagi dikejar. Jadi tujuan dari acara ini adalah supaya tidak nyusahin pendetanya. Lebih baik daripada mengobati. Ya, karena mencegah lebih baik dibanding mengobati. Amin. Daripada kalian harus luka-luka, mendingan ya dari sekarang. Amin. Jadi dan ini biblical, ini ada dasar firman Tuhan, tapi juga ada sainsnya, jadi ya agak campur-campur sedikit. Jadi ya semoga ini bisa membantumu untuk nggak terburu-buru, dan biar kamu mengerti bahwa Tuhan juga udah siapin siapa kamu itu, Tuhan udah ciptakan dengan indah. Jadi kamu nggak butuh seseorang jujur untuk melengkapi kamu. Iya. Oke. Thank you Pastor L. Finding Becoming the One. Tapi itu seru sih. Itu seru Pak Jong, itu seru. Karena kan tidak perlu cari seseorang kan. Jadi dia bukan neraka dan juga bukan surga. Tadi kan pasangan bisa melakukan surga atau neraka kan. Jadi
bukan surga, bukan neraka. Jadi itu enak banget itu. Ya udah. Dinginnya pas, panasnya pas. Kalau pengen tahu yang panasnya pas sama yang dinginnya pas, ya langsung aja ke biaya pendaftarannya 50.000 per orang, Senin 30 November jam 8 malam. Selengkapnya bisa lihat Instagramnya Ngegas Tapi Sayang ya, itu infonya. Oke, thank you buat informasinya Mr. L ya, Pastor L. Oke, untuk sore hari ini, yang pastinya kita nggak ngomongin tentang relationship, tapi kita ngomongin tentang agama. Kalau agama mengajarkan kedamaian, lalu kenapa ada perang akibat agama? Itu Ya yang akan kita bahas sore hari Tuhan, ini. tolong. Dan teman-teman semua silahkan bisa kasih komennya di Facebook Live saat ini. Apa pendapat kamu tentang itu? Nah, tapi Iya, sebelumnya nih, ngerjain gua nih. Susah banget sih. Bulan-bulan Enggak, ceria ya, tenang bulan ya, November tenang. ceria. Kita kasih ke Randy dulu aja ya, Randy dulu ya. Ren, kalau menurut lu sendiri, Ren, kenapa sih Ren agama katanya ngajarin kedamaian, tapi ada banyak peperangan juga atas nama agama, Ren? Menurut Randy gimana, Ren? Oke, jadi kalau gue perhatikan ya bahwa memang setiap agama di dunia ini maupun kitab suci dari agama-agama tersebut pada umumnya pasti mengusahakan yang namanya perdamaian gitu loh. Jarang ya ada agama yang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ngerusuh gitu ya, tiba-tiba ayo kita bantai, kita bunuh gitu kan. Rasanya pasti ada sebabnya kalau ada satu tindakan dari satu komunitas yang mengatasnamakan agama kayak gitu loh. Jadi aku percaya pada umumnya sih pasti agama maupun kitab suci itu mengajarkan tentang kebaikan dan juga kedamaian ya. Namun yang jadi pertanyaan kan bagaimana ketika di dalam kedamaian yang sedang terjadi itu tiba-tiba muncul satu masalah gitu ya. Ada pihak-pihak tertentu yang secara sengaja maupun tidak itu mengusik perdamaian yang ada gitu ya. Dan ini kan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Situasi dan kondisi yang terjadi memungkinkan, apalagi sekarang sosmed dengan adanya teknologi yang membuat informasi-informasi dari belahan dunia mana mengeluarkan statement apa, lalu menimbulkan reaksi dari pihak yang lain gitu, sehingga yang namanya konflik ketidakdamaian itu bisa saja terjadi gitu loh di hari-hari ini. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana jika situasi dan kondisi itu menyerang atau kita alami sebagai satu komunitas di dalam agama tertentu gitu ya. Ya jangankan antar agama, kadang di dalam agama tertentu, di dalam satu agama itu sendiri pun bisa berkonflik satu dengan yang lain, bisa ada ketidaksepahaman gitu, sehingga akhirnya terjadi mulai dari perpecahan kecil yang bisa berakibat ya lebih jauh lagi perang fisik kayak gitu ya. Nah, kita bisa lihat sebenarnya ada beberapa ajaran atau nilai-nilai yang diajarkan oleh agama gitu ya, yang kita kenal agama-agama besar, dan buat saya pribadi pengajaran yang fokusnya adalah membalas yang jahat dengan membalas pula itu tidak akan menyelesaikan masalah. Itu bukan kunci dari kedamaian. Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, lalu kalau ada yang jahatin, balaslah sewajarnya. Aku rasa itu bukan jawaban. Karena sebenarnya yang dicari kan keadilan ya. Kalau dari perspektif tersebut kan keadilan. Dan keadilan itu kan sangat subjektif sebenarnya. Ya, ketika seseorang diperlakukan jahat misalkan, lalu kita pengen membalas. Lalu kita balas dengan cara kita. Pertanyaannya apakah kita pikir itu adil, tapi apakah orang yang kita balas itu merasa udah fair dengan cara pembalasan yang seperti itu? Tentunya aku rasa ini akan jadi satu lingkaran setan ya, di mana satu dengan yang lain saling menyerang, saling menyakiti, dan kedamaian itu akan menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk ditemukan gitu. Nah, tapi aku bersyukur mengenal ajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus gitu loh. Ya, Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, tampar pipi kiri kasih pipi kanan, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Jadi kedamaian itu bisa tercipta ketika ada orang yang berbuat jahat, lalu ada salah satu pihak yang
dengan rela berkata, oke, gue nggak mau balas, gitu loh. Gue memilih untuk tidak membalas. Even lebih bagus lagi, bahkan lebih bagus lagi membalas dengan yang baik gitu. Dan bagi aku itu kunci dari kedamaian yang sejati. Ketika ada orang-orang yang mengusahakan perdamaian, ketika ada situasi kondisi yang mendesak seseorang untuk membalas, tapi karena pengenalan dia akan kebenaran, dia memilih untuk menahan dirinya. Panjang ya? Yang lain boleh nambahin. Bodoh. Thank you. Nah, ini mirip nih sebenarnya dengan yang pemirsa kita tanyain. Aku mau nanya sama Pastor L nih ya. Pastor L, ada pertanyaan gini katanya. Aku nih kurang sreg dengan sejarah di Alkitab, dengan sejarah gereja yang terjadi setelah masa-masa perjanjian baru di Alkitab, Kak. Di situ Tuhan banyak nyebutin berkat dan masa depan yang indah buat umatnya. Bahkan para pengikutnya dijanjiin kuasa yang lebih dari yang pernah Yesus lakukan. Tapi kemudian sejarah gereja di Eropa bahkan jadi pelopor bagi banyak penyiksaan dan kekerasan. Bahkan agama jadi pelopor pertumpahan darah lewat perang salib yang dahsyat banget. Nah, apakah ini artinya Tuhan gak berkenan dengan apa yang para muridnya lakukan? Gimana Pastor L? Pertama, ini pertanyaannya banyak dalam satu pertanyaan banyak banget. Satu, dia bilang, aku kurang sreg dengan sejarah di Alkitab. Sejarah di Alkitab itu, dan kedua, dia bilang sejarah gereja. Jadi beberapa sejarah gereja itu nggak semua dari Alkitab. Kalau di sejarah Alkitab, yang pendapat saya nih ya, ini lebih banyak bicara soal perang di Perjanjian Lama. Nah, gini, perang di Perjanjian Lama itu semoga Cece, kalau misalnya Cece hadir, semoga Cece bisa ngeliat hal ini. Tapi saya jelasin apa yang saya tahu. Perang di Perjanjian Lama itu tidak, kalau boleh jujur, tidak ada hubungannya dengan kita yang sekarang. Kenapa? Karena zaman dulu, perang di bangsa Israel zaman dulu itu ribuan tahun lalu. Ribuan tahun lalu jauh lebih barbar. Dan kita tidak bisa ukur kacamata orang zaman dulu dengan zaman sekarang. Tetapi satu yang saya tahu bahwa gini, zaman dulu beberapa penafsir bilang kenapa ada bangsa-bangsa yang dimusnahkan. Satu, ada bangsa, misal bangsa Kanaan dan bangsa sebagainya. Itu ada yang sengaja Tuhan bilang saya kan Tuhan musnahin. Pertanyaannya kenapa? Ada beberapa penafsiran, tapi penafsiran yang saya tahu salah satunya adalah karena beberapa orang bilang bahwa mereka sudah terlalu corrupted to the point kalau mereka nggak dihabisi, mereka akan mengkamirkan bangsa yang lain. Ada penafsiran kayak gitu. Saya nggak bisa bilang mana yang paling benar, mana yang paling salah, tapi ada yang kayak gitu. Dan ini ada yang menarik. Tapi apakah itu berarti bahwa Tuhan nggak sayang sama bangsa? Nggak juga, karena sekali lagi saya mau bahas dari ini, bukan dari Alkitab ya, tapi dari, kok nggak salah dari Talmud deh, saya pernah baca Talmud lagi kan. Talmud ada statement kayak gini, pada waktu Musa membelah Laut Merah dan kemudian bangsa Mesir itu masuk ke dalamnya, ada statement Tuhan yang kayak saya nggak tahu ini, ya pokoknya klaimnya sih statement Tuhan ya. Tuhan kayak ngomong gini sama bangsa Israel, karena bangsa Israel kan bersuka cita pada waktu tentara Mesir itu tenggelam kan di lautnya ditutup lagi. Tapi ada statement dari Tuhan di Talmud yang bilang gini, bagaimana mungkin kamu bisa bersuka cita saat ciptaanku terbenam begitu aja. Ini menarik sekali, this is very funny, bahwa satu sisi memang Tuhan menyelamatkan bangsa Israel, tapi satu sisi Tuhan tetap peduli sama ciptaannya, kalau ini benar ya, misalnya kalau dari sudut bangsa Yahudi. Nah, yang kedua adalah, jadi tapi perang ini pun tidak ada hubungan dengan kita sekarang, karena perang zaman dulu, karena sampai detik ini, saya tidak pernah di Perjanjian Lama, ada tulisan bahwa yang Tuhan suruh ngomong orang zaman dulu untuk serang orang Amori, serang orang ini, serang secara mereka nyerangnya spesifik. Jadi bukan dia bilang bahwa seranglah yang membenci kamu atau seranglah yang agamanya beda dengan kamu. Nggak ada statement kayak gitu. Jadi dia tidak bisa. Jadi ayat-ayat zaman di Perjanjian Lama tidak bisa dipakai untuk menjustifikasi perang zaman sekarang. Jadi itu aja udah beda yang sama sekali berbeda. Nah, yang kedua soal sejarah gereja, masa-masa Perjanjian Baru ini memang tidak mudah memang. Tapi teman-teman harus ngerti bahwa kita juga tidak bisa seenaknya menghakimi. Kita perlu, bagi gue ini sejarah. Kita tidak bisa bilang ini salah atau ini benar, karena seringkali kita semua nggak tahu konteks apa yang terjadi pada waktu itu. Kenapa? Beberapa sejarah gereja di masa-masa Perjanjian Baru adalah itu semua dimulai dari, jadi gini, pada zaman dulu ini juga menjawab beberapa pertanyaan ya, bahwa berkat dan masa depan yang indah bagi umatnya, itu kita harus tahu itu dari ayat mana. Kalau nggak salah itu
Tuhan yang ngomong ke bangsa Israel, masa depan yang gilang gimana dan penuh harap. Kalau menurut konteks beberapa orang, it's for bangsa Israel. Jadi kita agak sedikit, kita nggak bisa sepenuhnya langsung nangkep gitu aja, pegang gitu aja. Nah, tapi masa perjanjian baru, teman-teman harus ngerti bahwa orang Kristen dari awal mereka nggak selalu bangsa perang. Kita nggak selalu agama yang perang. Kenapa? Karena sampai dari awal Yesus naik, kekristenan itu muncul, kita justru yang disiksa terus. Jadi we are not kita nggak secara natural, kita bukan agama perang. Karena dari awalnya kita disiksa. Bahkan kita disiksa beberapa sekitar 350 tahun ada kali Diocletianus, Domitianus, terus Agustus. Kita disiksa sama banyak kaisaran, dan baru setelah Konstantin dia keluarin Edict of Milan, baru kita diizinin punya properti lagi. Kita baru diizin. Jadi sebenarnya kita tuh dulu disiksa. Jadi kalau misalnya ada orang bilang bahwa kita nih pelopor penyiksaan, enggak juga sebenarnya. Kita yang disiksa duluan sebenarnya. Sebenarnya banyak bangsa yang lebih kejam dibanding kita. Ini bukan ngebela, I just want to tell you the history. Nah, tetapi setelah kekristenan menjadi agama negara dan Roma menjadi identikal dengan kekristenan. Nah, itu beda lagi. Kenapa? Karena disitulah agama bercampur dengan politik. Nah, kalau mau boleh jujur teman-teman, kalau sejarah gereja di Eropa menjadi pelopor, kata statementnya, bagi penyiksaan dan kekerasan, ya. Ini saya mau jawab lagi. Ada yang bilang bahwa pengikutnya dijanjikan kuasa lebih dari yang Yesus pernah miliki, dan ini terjadi. Buktinya seluruh Roma dikristenkan tanpa kita bawa pedang. Ini kurang kuasa apa ini maksudnya? What kind of people yang dibunuh, digiles, dibakar jadi obor, tapi malah kita menang. Ini gua rasa ini secara natural ini lebih dari yang Yesus pernah lakukan kalau bagi gua. Nah, bagi sejarah di gereja di Eropa, peloporan ini kita perlu ngerti bahwa ada beberapa perang, dan ini dinamakan Holy War atau perang salib atau kita kenal sebagai Crusades. Nah, kalau saya maaf kalau menyinggung ya, sebenarnya statement Holy War itu muncul di abad keempat sebenarnya. Dari seorang bernama Augustine of Hippo. Dia yang pertama kali mengeluarkan statement The Theology of War. Dia bilang gini, perang yang kejam, perang yang agresif itu tidak diperbolehkan. Tetapi perang yang berbicara soal misal perang yang legal, dalam arti perang untuk melindungi, perang untuk mendapatkan kembali daerah yang sempat dicaplok, perang yang untuk mendapatkan kembali untuk membela yang benar. Bagi mereka itu, bagi Agustin itu bisa dianggap holy war. Asal lu jangan excessive violence kalau bagi dia. Tapi kan kita tahu perang nggak bisa kayak gitu kan. Either you killed or be killed. Nah dari sinilah teologi ini berkembang, dan akhirnya teman-teman harus tahu bahwa di abad ke-7 dan di abad antara abad ke-6 dan ke-7 ada satu agama lagi muncul yang pada zaman dulu namanya Mohammedans. Dan mereka akhirnya mulai perlahan-lahan Mohammedans ini mulai menguasai berbagai macam daerah-daerah strategis. Jadi zaman dulu teman-teman yang berkuasa ini orang-orang kekaisaran Islam dan juga kekaisaran Latin, gereja Latin. Jadi dulu Eropa Barat tuh nggak ada artinya lah, yang Inggris apa itu nggak ada artinya. Yang kuat dulu gereja Latin, dan masalahnya zaman dulu Kesultanan Muslim Seljuk ini mereka menguasai Holy Land, menguasai Yerusalem. Akhirnya Pope Urban, teman-teman, maaf ya kalau saya bahas sejarah sedikit ya. Pope Urban kedua tahun 1985 dia proklaim perang suci yang pertama. Nah, dia yang encourage dari Emperor Kaisar Alexios dari Bizantin untuk melawan orang-orang Turki atau Seljuk, dan untuk bisa selesaiin Yerusalem. Dan memang masih ada banyak sejarah-sejarah lagi, tapi that's the reality of history. Tapi kita di sini nggak bisa banyak ubah karena sudah terjadi. Tapi one thing I know for sure, kekristenan juga belajar. Karena mungkin teman-teman nggak tahu, tetapi pada zaman dulu perang ini disetujuin sama bukan sekali, memang Pope yang ngomong, tapi orang-orang di sekitar daerah Latin Church itu pun mereka juga populer, mereka antusias ikutan perang. Jadi makanya sampai bisa ngumpulin pasukan sebegitu banyaknya. Tapi sejarah juga berubah. Kekristenan
especially orang Katolik pada waktu itu juga tahu ternyata perang itu hampir nggak ngasilin apa-apa. Bahkan beberapa crusade ke Katolik itu kalah. Dan akhirnya teman-teman sejarah pun Latin pun akhirnya kekaisaran Bizantium berhasil dikalahkan oleh kekhalifahan juga. Itu sejarah. Dan teman-teman kekristenan pun belajar. Dan sekarang saya mau kasih tahu bahwa mungkin teman-teman nggak tahu, teman-teman sering dengar tentang perang salib, tapi teman-teman tahu nggak? Ini fakta juga. Komunitas yang paling dipersecute di abad 21 itu kekristenan. Abad 20 itu Yahudi. 21 itu kekristenan. Jadi kalau misalnya apakah kita itu violence, gue nggak bisa bilang gitu. Kenapa? Karena sampai detik ini saya belum nggak bisa lihat ada sebuah kitab di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang bilang bahwa kita harus perang. Kita membolehkan untuk membunuh orang. Nggak ada ayat yang langsung gitu maksudnya. Tetapi pada waktu itu memang ada hal-hal yang harus dipikirkan dan sebenarnya lebih cenderung politis sebenarnya. Nah, tapi sekarang kita pun belajar dan pada akhirnya kita kembali jadi berusaha menjadi seperti Kristus. Kita berusaha untuk sebisa mungkin nggak pertumpahan darah. Kita berusaha bahkan saking kita nggak mengusahakan pertumpahan darah, kita jadi komunitas yang paling disiksa. Jadi apakah ini artinya Tuhan tidak berkenan dengan apa yang muridnya lakukan? Saya cuma bisa bilang bahwa murid-muridnya pun perlu belajar. Murid-muridnya perlu belajar in a hard way. Tapi percayalah, setelah ratusan ribuan tahun kita pernah ada momen perang, we grow up. Dan kita tahu bahwa yang terpenting bagi kita adalah kita belajar untuk menjadi seperti Kristus. Walaupun mungkin keadaan nggak selalu mudah. Dan ingat teman-teman, di negara Arab, kekristenan, especially kekristenan Syria, kekristenan Timur, itu yang paling disiksa. Jadi sejarah has totally changed. Jadi bagi saya teman-teman, Cece, saya nggak expect kamu untuk misalnya berpihak sama manapun, tapi saya mau ajak kamu untuk melihat dari gambaran yang lebih luas. Bahwa we learn, we grow up, kita nggak selalu benar juga, tapi percayalah, ajaran yang kita punya tidak pernah ada sekalipun yang melegakan kekerasan. Dan itu pun yang melegakan kekerasan sebenarnya bukan kitab kita minjem kitab orang Ibrani sebenarnya. Tapi yang perjanjian baru itu, honestly sampai detik ini, saya nggak pernah lihat sih. So, I think saya harap penjelasan saya cukup make sense. Udah. Gila panjang banget. Thank you El. Mas Indio, boleh tambahin Mas Indio dari apa yang tadi El udah sempat sampaikan. Keren Bro El udah panjang lebar dan komprehensif banget menguraikan tentang sejarah. Dan poinnya yang saya garis bawahi dari Bro El adalah bahwa lihat ini, kekristenan agama kita juga nggak selalu berbuat baik, walaupun kendati kita ini awalnya dari agama yang terpersekusi, tetapi pada waktu kita mempunyai kekuasaan, kita juga ikut mempersekusi begitu. Yang asalnya ditindas, tetapi juga kemudian hari menindas. Nah, rekan-rekan dan juga Cece yang bertanya, saya akan memulai justru dengan begini. Ada dua macam agama atau dalam kajian religious studies, studi agama berkaitan dengan isu kekerasan, kita bisa melihat ada dua tipe agama. Yang pertama, tipe agama yang literal dan univokal. Gitu ya, literal dan univokal. Maksudnya adalah literal itu apa yang ada di kitab suci, kita terapkan begitu saja. Literal juga berarti bahwa kita punya akses kepada wahyu Allah, dan apapun wahyu itu, sebagaimana di dalam kitab suci, kita harus lakukan. Univokal berarti semuanya sama, hanya ada satu meaning di dalam kitab suci. Literal dan univokal, itu tipe yang pertama. Masalahnya sekarang, kita harus jujur bahwa di semua kitab suci agama-agama, tak terkecuali juga agama kita, Kristen, baik itu Hebrew Bible, Perjanjian Lama,
maupun juga kalau saya mau boleh jujur, di Perjanjian Baru ada narasi-narasi, ada pernyataan-pernyataan mengenai kekerasan. Oke? Dengan kata lain, ada pluralitas di sini. Dan karena ada pluralitas, ada begitu banyak. Kita punya 66 kitab dan masing-masing kitab sendiri punya kompleksitas yang berbeda-beda. Maka bagaimana memahaminya? Bagaimana untuk mendulang makna? Ada ambiguitas di situ. Bagi saya melihat justru sejarah yang tadi KL yang sudah paparkan sedemikian rupa, panjang, lebar, dan luar biasa tadi, justru berada di dalam kategori yang kedua ini. Dan malah saya mau duduk, saya mau merenungkan, lihat nih ya, kita mewarisi yang seperti ini. Kita punya pluralitas begitu kemajemukan kitab dan narasi dan isi dan kisah-kisah Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, dan kita kadang-kadang sebagai gereja bingung memahaminya. Makanya di dalam sejarah ada gereja yang pasifis, gereja saya ini gereja pasifis, tradisi saya itu anti perang, nggak mau angkat senjata whatsoever, namanya Anabaptis Mennonite. Dan karena itu dalam sejarah malah justru banyak yang dipenjarakan gara-gara nggak mau perang. Dan selama 200 tahun dikejar-kejar sama gereja yang mainstream. Dan banyak yang dibunuhin. Begitu. Tetapi pertanyaannya yaitu sekarang kembali. Kalau seandainya tradisi saya punya kekuasaan, punya kuasa, kira-kira akan melakukan hal yang sama nggak? Jangan-jangan kekerasan yang dulu menimpa tradisi saya, juga kemudian saya munculkan untuk menindas yang lain. Dan maaf kata teman-teman, itu ternyata terjadi dalam tradisi saya yang minor di kekristenan, khususnya pada waktu Nazi. Di Jerman dan di Ukraina khususnya, orang-orang Anabaptis Mennonite di Ukraina juga komplisit dengan pembunuhan orang-orang Yahudi. Itu terjadi. Loh, yang kecil yang dulunya itu dikejar-kejar, yang dulunya itu dibantai, malah ikut membantai. Salah satunya contoh, ada satu dokter. Udah pintar sekali dia, kepercayaan dari Heinrich Himmler, pemimpin SS di Jerman, dan dia, dokter ini, punya 100 orang yang disable. Apa yang dilakukan? Dibunuhin itu 100 orang. Dan dia adalah seorang Anabaptis Mennonite. Saya mau mengatakan begini teman-teman, bahwa tradisi saya pun itu nggak imun dari kekerasan. Nah dengan demikian, sekali lagi, ada pluralitas dan ada ambiguitas di sini. Maka sekarang bagaimana kita memahami? Bagi saya begini, kembali lagi kepada sesi minggu yang lalu ya, kita bicara mengenai Allah. Pada akhirnya kita harus decide, what kind of God, what picture of God do we believe in? Allah yang seperti apa, gambaran Tuhan seperti apa yang kita percaya, karena di situ akan melahirkan etika kayak apa bagi kita. Etika ini bagaimana aku memperlakukan diriku, memperlakukan orang lain, memperlakukan kosmos, memperlakukan sesamaku. Karena kekerasan nggak hanya berbicara mengenai orang lain, tetapi juga orang yang berbeda dengan aku, tetapi juga makhluk yang lain. Nah, saya rasa itu yang menjadi catatan teman-teman. Jadi, sekarang problemnya adalah, kalau seandainya ada gambaran mengenai Allah yang menyuruh membantai orang, ya, walaupun gambaran itu ada di dalam Alkitab, apakah aku akan percaya kepada Allah yang seperti itu? I'm nervous. Karena apa? Karena begitu aku percaya, itu berarti ada potensi untuk aku membantai orang lain. Atau paling tidak potensi itu ada di dalam diriku. Tetapi seperti apa gambaran Allah yang aku percayai? Dan seperti tadi yang teman-teman sudah sampaikan, aku rasa Allah yang aku percayai adalah Allah yang seperti yang Tuhan Yesus katakan, gitu.
dalam Matius, gitu kan, pasal 7 ayat 12. Apa yang kamu inginkan orang lain perbuat bagimu, perbuatlah demikian juga bagi mereka. Allah yang mengatakan kalau engkau tidak menyerahkan segala sesuatu dan mengikut aku, memikul salibmu, engkau tidak layak mengikut aku. Gitu. Nah, pada akhirnya dengan pluralitas dan ambiguitas semuanya ini, Kak Jo dan teman-teman, kita harus memilih. Gitu kan? Karena dengan demikian nanti akan ada etika perilaku kayak apa kita yang harus kita kerjakan. Itu dari saya. Oke, thank you Pastor Indio, thank you udah nambahin dari apa yang El tadi utarain. Aku sekarang mau coba untuk tanyakan ke ini, ada satu pertanyaan dan mungkin Pastor Chris, mungkin Om Chris bisa jawab nih ya, bantu jawab. Ada pertanyaan gini, apakah benar bahwa Tuhan itu nggak mampu untuk memprediksi keputusan Abraham untuk mengawini Hagar? Sehingga muncul Ismail yang kemudian persaingannya dengan Ishak menyebabkan begitu banyak perang, begitu banyak terorisme, dan pertumpahan darah yang terjadi antara agama hingga saat ini. Gimana Om Chris? Ya tidak bagaimana-mana sih sebenarnya sih. Jadi maunya gimana kan gitu kan? Saya kan gimana? Maksud saya kan nggak gimana-gimana. Jadi maunya gimana? Bagi pertanyaannya sih menarik. Pertanyaan menarik karena kita melihat Hagar, tokoh-tokoh Sarah, terus kemudian Abraham, Ishak dan Ismail gitu kan. So ini drama yang tidak berkesudahan sejak semula. Dan kita tahu kan, kita sudah belajar banyak mengenai karakter Allah dari bulan-bulan kemarin gitu kan. Kemarin kita bicara juga kemahakuasaan Allah gitu kan, yang Pastor Randy ditanyakan soal batu gitu kan. Itu kan pertanyaannya hampir sama kan ya kan. Jadi kita ingat batu lagi gitu kan. Itu pertanyaannya kan hampir sama. Jadi menurut saya bukan masalah Tuhan ngerti atau bisa memprediksi atau tidak, itu udah beyond itu gitu kan. Untuk apa kita mempertanyakan hal ini gitu. Sudah jauh di luar itu sebetulnya. Yang jadi pertanyaan sejatinya adalah kenapa ini satu bapak walaupun beda ibu, tetapi kok akhirnya demikian. Nah, itu yang jadi pertanyaan seharusnya. Nah, kalau merunut dari sejarah lagi, kalau lihat tadi Alkitab misalnya, sampai Abraham wafat pun antara Ismail dan Ishak tidak terjadi apa-apa gitu kan. Semuanya punya daerah sendiri-sendiri, nggak terjadi atau nggak ada rebutan warisan gitu kan. Kalau kayak di sinetron itu kan ada rebutan warisan yang tidak selesai gitu kan. Ini bukan masalah itu, nggak ada, runutannya juga nggak ada. Kembali tadi saya ngambil apa yang ditinggalkan oleh Romo Nindyo, bahwa tahu mungkin gini, mungkin teman-teman melihatnya bahwa Ismail itu menjadi besar karena berkat dari Abraham. Betul juga salah, karena teks mengatakan, Alkitab itu mengatakan bahwa Tuhan itu memberkati Hagar sendiri. Ketika ada di Elroy, dia mencari Tuhan itu kan, di manakah Tuhan itu kan, di mana Tuhan yang mendengar itu kan, dia Tuhan mendatangi dia, dan disitulah ini cerita yang sering kita lupa, bahwa di mana Tuhan berpihak. Nah ini jangan yang seringkali ketika kita merasa Kristen, terus kemudian Tuhan pasti berpihak kepada kita. Tapi kenyataannya, kalau kita melihat Hagar, Tuhan berpihak kepada Hagar karena Hagar ditindas. Tuhan itu selalu memihak kepada orang-orang yang tertindas. Gitu. Ini yang terjadi. Narasi Alkitab mengatakan demikian. Demikian karakter Tuhan. Jadi doa siapapun, orang apapun, suku apapun, kalau dia berteriak minta tolong kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan berikan, ya pasti akan Tuhan berikan. Sehingga antara Ismail dan Ishak pada akhirnya jadi bangsa yang sangat besar. Dan tidak ada narasi, saya rasa tidak ada narasi dua bangsa ini saling diprediksi saling berkelahi. Kupikir tidak ada gitu kan. Saya cek banyak tidak ada, tapi kembali tadi, ketika kita menjadi besar, apakah karakter kita masih tetap sama?
Permasalahannya di situ. Ketika kita menjadi besar, apakah karakter kita tetap sama? Ketika kita menjadi di atas, mempunyai senjata, apakah karakter kita tetap sama? Apakah ketika pertama kita berposisi seorang liberator, kemudian kita berposisi menjadi seorang opresor? Bahkan di pengkhotbah mengatakan bahwa the oppressed and the oppressors itu keduanya butuh kasih sayang Tuhan. Keduanya butuh Tuhan. Ini yang sering kita lupa bahwa dua-duanya perlu Tuhan. Nah, kekristenan berada di dua ini ya, persimpangan jalan ketika bertemu dengan hal ini. Tapi kulihat bahwa berita tentang Yesus Kristus yang Mas Nindyo tadi katakan, karakter Kristus seperti apa sih? Allah seperti apa? Itu yang harus kita wartakan dengan segala konsekuensinya. Nah itu. Ya kalau kita katakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan sayang kita semua, kita katakan itu. Respon orang pribadi kita tidak bisa prediksi. Apalagi kemudian jika seorang pribadi ini mempunyai kekuatan, mempunyai massa, dan dia punya preference teologi tertentu, tadi dia memandang Tuhan seperti apa. Nah itu yang akan mengakibatkan dia bergerak seperti apa. Kayak antara Ismail, suku Ismail sekarang ini kita konotasikan dengan suku-suku Arab, dan juga kemudian suku apa namanya Israel gitu kan. Kupikir Israel dan Arab juga ini masalahnya. Israel dan Arab pun tidak semuanya berantem gitu loh. Ini yang lucu kan. Hanya third party lah yang kemudian yang kayaknya wah mengambil peranan di sini gitu kan. Nah, saya jadi curiga ini. Jadi curiga apakah ini ada narasi antara Ismail dan Israel, antara Ismail dan Ishak ini sebagai keturunan, dan kemudian kita ada yang banyak mengklaim sebagai keturunan Ismail rohani, keturunan Ishak rohani, ada yang mengklaim demikian. Apakah kemudian ada hubungannya dengan persoalan yang belum selesai yang Pastor L tadi, crusade tadi, bahwa crusade itu pun belum selesai, kurasa masih banyak orang, masih banyak luka-luka yang terjadi. Kalau kita ngomong kepada orang-orang di Timteng, Palestina, pasti Arab pasti juga banyak cerita di sana gitu kan. Termasuk juga orang-orang sekitarnya, dan juga para Kenites yang itu dan turunannya juga pasti akan merasakan sama. Ini kurasa ini belum selesai. Jadi apapun yang terjadi di Timur Tengah sana itu dampak dari crusade ini, dan juga ya pasti dampak dari apa namanya pandangan-pandangan teologi yang merasa dirinya adalah keturunan Ishak, dan kemudian yang di sana keturunan Ismail, wah kita harus saling gempur. Itu pemahaman dari para pengikut yang kurasa pendek gitu kan. Nah, tadi Mas Nindyo katakan kalau kemudian menemukan sebuah ayat mengatakan bahwa Tuhan menyuruh pergi berperang gitu kan. Apakah saya akan melakukannya? Nah, itu berarti kan harus dijelajahi lebih lanjut lagi. Maksudnya Allah seperti apa ketika memberikan perintah seperti ini. Jadi menurut saya apa yang terjadi pertumpahan darah sampai saat ini nggak ada hubungannya langsung dengan Ishak dan Ismail. Ketika bapak mereka meninggal, mereka sama-sama menguburkannya. So, ini ada orang-orang yang mencoba memainkan sentimen lama, sehingga seolah-olah terjadi dua kubu polarisasi, dan jangan-jangan kekristenan terjebak di sana dengan apa yang terjadi di Timur Tengah. Itu aja Mas Yus, untuk sementara. Kok jadi lama juga ya seperti yang lain ya? Harusnya pendek aja tadi. Menarik sih, Allah juga mengasihi Ismail dan juga Allah juga mengasihi Ishak. Nah, aku mau nanya sama Randy nih. Ren, menurut lu secara pribadi gimana Ren? Perlu nggak sih ini dibahas dan dihubungkan dengan banyaknya perpecahan yang terjadi saat ini di dunia? Gua rasa sebenarnya nggak perlu ya, Bang Jo ya. Ini bukan hal yang menjadi satu penyebab sebenarnya perpecahan. Perpecahan itu kan bisa muncul dari berbagai macam hal gitu. Dan kalau kita lihat dari sejarahnya ya, dari apa yang terjadi saat munculnya lahirnya Ishak maupun Ismail. Tadi kan sempat pertanyaannya juga bilang bahwa apakah Tuhan berdaulat ya, tahu akan hal-hal tersebut kan ya. Aku bilang ya iya aja, jelas lah Tuhan juga tahu gitu. Cuma yang terjadi kan itu bukan satu rancangan yang manusia tidak bisa hindari sebenarnya.
itu kan pilihan manusia sendiri. Ketika Tuhan janjikan kepada Sarai dan Abraham akan mendapatkan keturunan, tapi mereka berpikir gimana caranya Tuhan. Nah, dari pola pikir mereka sendiri, dari free will-nya mereka sendiri, akhirnya Hagar kan yang diberikan kepada Abraham, dan terjadilah konsekuensinya sampai hari ini terjadi kayak gitu loh. Segala hal yang bersinggungan akibat dari peristiwa yang pertama terjadi itu. Dan kalau aku lihat sekarang sebenarnya segala macam konflik dan permasalahan yang terjadi itu ya ada akar permasalahannya itu adalah apa yang tertulis di Yakobus 3 ayat 16 di situ, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya bisa jadi timbulnya karena iri hati, timbulnya karena kepentingan sendiri kayak gitu loh. Dan bicara soal Ishak dan Ismail, tadi setuju sekali sama apa yang dikatakan oleh Mas Kris, bahwa kenapa sih kita jadi berasa ikut-ikutan, wah kita nih Ishak rohani, lalu yang lain itu Ismail rohani, kayak gitu kan. Karena kalau aku lihat sebenarnya bicara soal itu ya, Ishak dan Ismail, Abraham itu sendiri dipilih Tuhan karena apa sih gitu. Kalau kita lihat ke sana ya, apakah karena Abraham itu lebih baik daripada yang lain? Bahkan ketika Israel itu disebut sebagai umat pilihan, apakah karena Israel itu lebih daripada yang lain kayak gitu? Bukankah kalau kita mau jujur perhatikan bahwa Israel itu pun sebenarnya diadopsi oleh Tuhan untuk menjadi umatnya. Makanya dikeluarin dari Mesir, terus dikuduskan lagi, dipersiapkan lagi jadi umat. Karena pada dasarnya mereka bukan siapa-siapa, cuma karena kasih karunia Tuhan mereka diadopsi jadi umat pilihan Allah, gitu loh. Lah kalau kita sekarang Kristen apa? Ya kita adopsi dari adopsi, coba bayangin tuh. Udah dari Abraham itu dia adalah umat yang dipilih berdasarkan adopsi karena Tuhan yang mengasihani, belas kasihan Tuhan pun dengan kita gitu loh. Jadi buat apa sih kita merasa berbangga, oh kita nih keturunan ini, kita adalah Israel rohani dan seterusnya. Bukankah sikap-sikap seperti itu yang akhirnya menimbulkan perpecahan, sikap-sikap seperti itu yang membuat akhirnya tadi ada merasa lebih hebat dari yang lain, superioritas dari suku dan agama yang lain, dan itulah akar dari perpecahan karena adanya kepentingan diri sendiri dan iri hati. Mungkin itu kali yang aku bisa sampaikan, Bang. Oke, thank you banget Ren, thank you. Oke, seru banget pembicaraan kita sore hari ini. Berat ya. Gila, berat. Ngomongin perang Ini berat. dan ternyata ada kasih juga masuk di dalamnya, bagaimana Yesus juga banyak kasih dalam hal itu. Oke, kita mau lanjutin lagi, tapi kita lihat dulu yang satu ini dulu ya, biar santai dulu bro. Sahabat Pijar, terima kasih untuk doa dan dukungan saudara sehingga program ini dapat disaksikan ke seluruh pelosok Indonesia. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam pelayanan Pijar TV, partisipasi donasi saudara dapat dikirimkan ke rekening BCA yang tertera di layar kaca saudara dengan nomor 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Kami sangat bersyukur atas partisipasi saudara. Seberapapun persembahan kasih saudara sangat memberkati pelayanan ini. Salam terang bagi Indonesia. Ya, bicara tentang Pijar TV, juga sebentar lagi kita juga di bulan Desember kan akan ada Natal nih ya. Nah, kita saat ini lagi ada Pijar TV Sale 2020. Nah ini ya, kamu bisa dapetin di Tokopedia Pijar TV. Akan ada 2 paket yang bisa kamu pilih di dalam Pijar TV Sale, special offer ini. Yang pertama adalah ada 1 paket yang isinya adalah ada tote bag di situ, lalu juga ada paket kaos ya, lalu juga ada masker. Nah ini ya, gambarnya udah kelihatan kan ya. Dengan paket 195.000 perak, kamu bisa dapetin kaos Pijar TV, lalu juga ada tote bag, lalu juga ada masker. Ini adalah paket satunya. Lalu ada paket 2-nya yang bisa kamu pilih. Paket 2-nya adalah paket 1 pengajaran di dalam flash disk, dan juga ada 1 kaos Pijar TV.
Ya, itu kamu ada 2 paket yang kamu bisa pilih. Paket pertama adalah yang senilai 155.000 ini. Lalu paket yang kedua kamu bisa dapetin dengan harga Rp395.000 ya. 2 paket ini tadi saya udah bilang kamu bisa dapetin di Tokopedia Pijar TV karena ini adalah penawaran khusus pastinya dari Pijar TV ya. Lalu satu lagi mungkin saya mau kasih share juga tentang online shop Pijar TV menyediakan banyak merchandise Pijar TV. Kamu bisa dapetin berbagai macam merchandise Pijar TV di sana. Langsung aja mampir ke Shopee ataupun Tokopedia dan cari Pijar TV di sana. Ada berbagai macam merchandise Pijar TV. Lalu juga ada USB atau flash disk materi pengajaran dari Pendeta Esra Soru dan juga Dr. Bambang Nursena. Lalu ada beberapa minggu depan kita akan ada next event ya teman-teman ya. Next eventnya ada dari Bapak Dr. Bambang Nursena. Ya, pada tanggal 26 November 2020 jam 7 malam. Nah, akan membahas tentang sekilas penemuan anak Hamadi, mengapa gereja menolak Injil Thomas. Nah, ini biaya pendaftarannya 100.000 perak. Kamu bisa daftar dengan mengklik link bit.ly/dialog lintas iman. Dan untuk informasi kamu bisa hubungi 0813 1130 5882 dengan Sundari. Lalu info berikutnya juga ada webinar juga yang diadakan oleh Bapak Esra Soru, Pendeta Esra Soru, yang akan share tentang doa Bapa Kami, rahasia kebenaran di balik doa Bapa Kami. Ini akan dibawakan oleh Pendeta Esra Soru, biaya pendaftaran Rp50.000, dan kamu bisa daftar dengan klik link bit.ly/diskusi online Pijar TV. Dan sama, Senin tanggal 10 November jam 7 malam, kontak person dengan Sundari di 0813 1130 5882. Oke, kita lagi masih bahas tentang kalau misalkan agama selalu menceritakan tentang kedamaian, lalu kenapa dengan agama juga hal yang sama juga ada banyak peperangan dan juga banyak perpecahan ya. Dan kita masih bahas ini bersama Pastor L, Randy, dan juga ada Master Chris dan juga Mas Nindyo di New York. Oke, satu pertanyaan lagi nih saya mau kasih buat L deh, L. Pastor L, ini ada pertanyaan yang muncul. Lagi. Gak apa-apa dong. Dari Dear di Yogyakarta. Katanya gini. Ya, Dear. Dear. Iya. Kak, kok menurutku Alkitab itu gimana ya? Jadi ini kalau aku baca pertanyaan ini gini. Dari kita ngomongin sejarah-sejarah yang gak tercatat di Alkitab. Nah, gimana dengan yang tercatat di Alkitab? Kayak pertanyaan ini nih, dari Dear ini. Kak, kok menurutku Alkitab kontradiktif ya? Di Perjanjian Lama, Allah banyak banget nyebutin janji-janji, ada rancangan-rancangan indah bagi manusia. Tapi kok sebagian besar hidup bangsa Israel banyak lewati masa-masa pembuangan ya di negara orang, dan mereka jadi budak lagi dan harus mengalami siksaan dan kelaparan. Nah, menurut Pastor L kenapa nih? Mau ya jawabannya simple atau yang susah? Kalau simple saya bisa jawab nih cepet nih ya. Oke, simple gini. Kalau mau jawaban yang jawaban yang mudah dicerna bagi saya gini. Kalau misal Israel itu anak, kalau Tuhan itu seorang bapak mungkin dijanjikan banyak hal bagi si anak. Tapi kalau anaknya bandel, anaknya tegar tengkuk, anaknya susah dibilangin, anaknya keras kepala, ya susah juga bapaknya. Karena kan pada akhirnya sang anak dididik, kan namanya anak pasti dididik. Dan kalau misalnya ada anaknya dididik, kalau kadang makanya kadang lucu gini bahwa menjadi bangsa pilihan bagi orang Israel itu satu sisi sebuah berkat, tapi satu sisi agak menyebalkan karena berarti mereka dididik paling keras. Percayalah, gara-gara mereka bangsa pilihan, mereka itu dididik Tuhan lebih keras. Dan apalagi mereka, dan makanya kita cuma ngelihat beberapa ayat yang hari depan penuh harapan dan lain-lain, tapi kita juga ngelihat di kitab yang sama Tuhan juga ngomong kalau kamu nggak setia kamu bakal begini. Jadi Tuhan sebenarnya nggak cuma bahas masa depan yang cerah, tapi dia juga kasih tahu kalau bahwa masa depan cerah itu kalau menurut orang Israel itu ada syarat ya. Tetapi kalau misalnya mereka nggak memenuhi syarat itu ya mau nggak mau mereka nggak bisa. Tapi bagi saya secara personal, sebenarnya masa depan cerah ini terjadi kok. Janji-janji Abraham itu terjadi. Kenapa? Karena dari rahim bangsa Israel lahirlah juru selamat. Bagi saya itu terpenuhi.
Dari on a certain point itu terpenuhi bahwa janji Tuhan kan sama Abraham kan, olehmu karena kamu semua di dunia orang di dunia ini akan diberkati. Jadi beberapa penafsir bilang bahwa ini menarik, ada satu statement dari seorang hamba Tuhan, dia mungkin bukan orang mainstream, namanya Rob Bell. Saya ingat soal statementnya dia. Rob Bell ngomong hal menarik. Ini kalau saya ngutip ini bisa dianggap sesat saya. Tapi bagian ini kayak enggak deh. Bagian ini oke nih. Dia begini, bangsa zaman dulu itu identiknya tuh sama self-preservation, teman-teman. Self-preservation itu mereka tuh, satu bangsa tuh cuma ada untuk dia nyelamatin diri sendiri, mereka cuma bikin teritori sendiri. Tapi bangsa Israel ada satu-satunya pal project Tuhan, bahwa mereka diciptakan, mereka diadopsi bukan cuma untuk self-preservation, tapi juga jadi berkat. Dan berkat terbesar yang bisa mereka berikan sama kita adalah mereka mengizinkan kasarnya ya rahim bangsa mereka agar sang juru selamat bisa lahir. So saya rasa gara-gara mereka hari depan kita penuh harapan sekarang. Karena kita punya pengharapan itu sendiri, kita punya Yesus Kristus. Kalau misalnya ngelewatin masa-masa pembuangan negeri orang, jadi budak, kalau banyak sisa dan kelaparan, ya itu terjadi. Tapi sekarang udah enggak. Sekarang mereka negara kuat banget. They're one of the strongest. Itu kalian bayangin nggak? Kalian baca sejarah tahun 1948, begitu mereka muncul, mereka diserang negara Arab, mereka yang menang. Gila nggak tuh? Bangsa kecil gitu. Jadi bagi saya gini, saya sampai percaya bahwa nubuatan Tuhan pasti terjadi, dan kalau itu belum terjadi, berarti itu belum akhir. Itu belum berakhir. Berarti ceritamu tuh belum selesai. Kita hanya lihat bangsa Israel sampai di selesai Alkitab, maksudnya bahwa ya mereka masih tersiksa, ya tapi maaf, tahun-tahun ini walaupun mereka masih tertekan, mereka masih diserang, tapi Israel adalah salah satu negara dengan teknologi tertinggi. Mereka salah satu negara yang cakep-cakepnya luar biasa orang-orangnya. Mereka negara yang open minded, mereka negara yang sekarang oke. Dan jadi kalau dari sudut pandang saya, simpelnya itu. Kalau ribetnya saya kasih Mas Nindyo aja. Panjang soalnya. Udah, lempar ke Nindyo aja. Itu ya ternyata ribet ternyata yang gue ngomong. Tapi enggak gini. kok, ini bagus. Iya, silakan Kak. sorry. Tapi gini deh, udah kalau gitu karena udah lempar ke Mas Nindyo, aku nanya gini deh Mas Nindyo. Apakah Allah sebenarnya merancangkan semua yang indah buat manusia? Kayak penderitaan, kesulitan terjadi memang karena kita jatuh ke dalam dosa gitu? Kayak penderitaan, kejatuhan itu apa? Ini semua juga adalah rencana Allah untuk manusia. Well, menurut saya sih, ketika Allah menciptakan dunia ini, dunia tidak diciptakan dalam keadaan sempurna, dalam arti tidak ada cacat, tidak ada celah. Karena ada kelemahan juga di dalam penciptaan itu. Nah, dengan demikian, justru saya rasa inilah yang menjadi fokus dari apa itu artinya Allah mengasihi dunia ciptaannya. Ketika Allah menciptakan dunia ini, Allah mau supaya ciptaannya itu menjadi dewasa, merdeka. Nah, merdeka itu berarti merdeka bisa memilih untuk mengasihi Allah, memilih untuk hidup bagi Allah, atau memilih untuk menjauhi Allah. Nah, masalah apakah Allah ketika memilih itu Allah memberikan paket, ada yang baik, ada yang buruk, saya nggak tahu. Tetapi yang saya tahu ketika Allah menciptakan dunia ini, maka Allah menciptakan segala sesuatunya itu untuk merdeka. Dan Allah tahu konsekuensinya. Kalau ciptaan itu diberi kemerdekaan, berarti dia bisa setia atau dia bisa tidak. Nah, itulah yang kemudian terjadi di sepanjang sejarah dunia. Begitu, Kak Ju. Oke. Nah, ya, Pastor Randy. Gimana Pastor Randy? Tambahin dong Pastor Randy dari apa yang disampaikan tadi. Apa itu? Soal penderitaan. Ya, paling aku balik-baliknya ke Roma 8 ayat 28, Bang Jo. Gimana dong? Udah lama tuh nggak dengar tuh ayat. Gimana Mas Randy?
Ya, kita percayalah bahwa ketika bicara soal masalah penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di kehidupan kita, ya di dalam anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita akan mendapati bahwa semuanya dirancangkan demi kebaikan kita gitu. Apalagi bicara soal umat pilihan Allah ya. Jadi jangan selalu berpikir bahwa kalau aku sudah dekat sama Tuhan, aku sudah pelayanan, artinya masalah dan penderitaan itu tidak akan menjadi bagian hidup kita gitu. Tapi kita mesti menyadari juga bahwa seringkali Tuhan izinkan masalah dan penderitaan itu hadir di hidup kita untuk mendewasakan kita, untuk menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 28 dan 29 gitu. Oke. Thank you, Ren. Cukup tegas dan padat dan jelas ya. Oke. Nah, langsung ke Peter Chris deh. Nyambung dari pernyataan dari Pastor Randy nih tadi ya. Nyambung dari Pastor Randy gini. Apakah orang yang dekat dengan Tuhan itu pasti diluputkan dari segala penderitaan? Karena nih kayak pertanyaan ini nih gini ya. Kurang paham dengan kisah kehidupan Daud, dia selalu digambarkan sebagai orang yang hubungannya dekat sama Tuhan, tuh kan? Dekat sama Tuhan kan? Tapi anehnya dia kerap kali jatuh dalam masalah yang berat, dikejar-kejar musuh, dikejar Saul untuk dibunuh. Bahkan Mazmur penuh sama keluhan. Bukankah kedekatan sama Tuhan seharusnya ngejamin keamanan sama kedamaian hidup kita dari OPI Sulawesi Selatan? Gimana Om Peter Chris? Jadi, apakah orang yang dekat sama Tuhan tuh jadinya gimana sih? Kok jadi kayak nggak ada jaminan gitu loh? Kemakmuran banget. Gue ngambil dari ini deh, gue ngambil dari Mas Nindyo tadi lah, penciptaan yang tadi Mas Nindyo kalau nggak salah bilang bahwa ada kelemahan dalam penciptaan, betul ya Mas Nindyo ya tadi ya. Saya bukan mau ini, terang aja, tidak akan mengatakan tidak setuju. Tidak setuju pun nggak apa-apa, tenang aja. Justru aku mendapatkan kalau sampean itu kan selalu menantang orang untuk berpikir beyond the text gitu kan, atau di antara teks tersebut. Jadi aku tertarik begini. Dan justru aku bisa mengiyakan bahwa ada kelemahan dalam Tuhan menciptakan gitu kan. Atau ciptaan yang diciptakan itu nggak sempurna gitu kan. Ada kelemahannya. Itu aku setuju. Dan kita adalah kelemahannya. Adam dan Hawa adalah kelemahannya. Untuk itulah makanya Adam dan Hawa dan kita semua, anak cucu Adam ini harus bergantung kepadanya. Karena disitulah kelemahan kita. Itu aku ngambil dari panjenengan tadi itu. Make sense juga bahwa kita benar-benar tuh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau tadi kurang dekat apa Adam dan Hawa sama Tuhan, kurang dekat apa, itu nggak perlu pakai telepon, nggak perlu pakai intercom gitu kan. Itu tonggoan itu kan kayak Tuhan itu surga itu kantornya gitu kan, Eden itu kayak halaman gitu kan. Nah, manusia disuruh ditempatkan di situ, makanya Tuhan berjalan melangkah gitu kan, nggak senantiasa di sana, tapi itu dekat gitu. Dan itu kurang dekat apa coba. Dan begitu pun Adam juga lewer ya, orang-orang Jawa bilang itu kan geleleng gitu, dia langsung jatuh kan. Itu kan yang jadi. Jadi tidak apa. Jadi apakah orang yang dekat sama Tuhan itu nggak ada jaminan gitu, nggak ada jaminan untuk apa ya, terhindar dari segala macamnya, atau nggak ada jaminan bahwa dia akan taat seutuhnya. Iya, kita dekat itu nggak ada jaminan. Kita tiap hari ke gereja, tinggal di gereja, punya istri atau suami pastor itu nggak jaminan gitu kan, atau tinggal sepanjang hidup di kampus teologi itu nggak ada jaminan itu kan, bahwa tiap hari baca kitab suci. Pak Pastor Ren pernah bilang baca kitab suci 5 jam itu kayak nggak dekat, nggak membuat diri kita kebal atas semuanya itu, apalagi dosa yang kemudian membuat kita menderita. Tidak. Yang membuat kita ada jaminan adalah kita merespon dengan benar apa yang Tuhan mau, itu sih. Jadi dekat misalnya nih, kita dekat, and then kemudian suatu lain hal kita jatuh, kena gitu kan, dosa, kelemahan dan seterusnya. Nah, Tuhan pasti merespon sama seperti kepada Adam. Di mana kamu Adam?
Nah, respon disitulah yang akan menentukan apakah kejatuhan kita, apakah kelemahan kita, apakah kesusahan yang sedang menimpa kita ini itu akan berlanjut atau selesai. Nggak berlangsung lama karena kita masih tinggal di dunia. Demikian juga kan Ayub, itu kurang dekat apa dia dengan Tuhan. Dan gitu pun juga dalam sisi yang lain, bukan karena dirinya loh itu bukan karena dirinya dia jatuh atau menjadi tersiksa seperti itu. Itu justru karena kalau kita lihat tuh jadi objek taruhannya Tuhan loh dia itu. Kalau kita berpikir bebas gitu kan, ngomong liberal dicari orang. Kalau kita ngomong demikian, coba bayangkan itu kan, setan datang kepada Tuhan, Tuhan ngomong, kamu lihat tuh hambaku Ayub, keren kan dia, wah, ya keren dong Tuhan jagain. Coba tuh kalau pasukannya ditarik semua gitu kan, entek dia, ya wes, karepmu, tapi sayangkan nyawanya, selesai. Udah datang beruntun semenjak itu. Tapi kita lihat responnya Ayub, semarahnya dia, mengeluhnya dia marah sama Tuhan. Dia nggak nyalahin Tuhan sih. Dan pada saat Tuhan nantangin dia, ayo hadapi aku seperti laki-laki. Langsung dia, oh ya Tuhan, aku cabut semua perkataan. Itu respon. Itu respon menurut saya. Jadi setiap kita dalam berapapun derajatnya suffering, penderitaan, seberapapun dekat pada Tuhan, kita dekat pada Tuhan. Bahkan kalau kita dekat sama Tuhan, kadang-kadang hati-hati kalau kita sampai dipuji Tuhan itu kan. Makanya saya nggak suka dipuji itu. Dipuji Tuhan di hadapan setan, oh bahaya itu wes ngeri itu, ngeri tenan itu kan. Dipuji Tuhan di hadapan pastor-pastor, waduh ngeri tenan itu kan. Di hadapan pastor gelap, wah cilaka gitu. Jangan sampai gitu kan. Jadi menurut saya kedekatan kita dengan Tuhan itu satu hal. Tapi respon kita pada saat kita dekat sama Tuhan itu yang menentukan. Pada saat kita dekat, apakah kita diem-dieman, ataukah kita berwawan sabdo, kita ngobrol sama Tuhan. Itu beda. Menurut saya demikian. Daud itu adalah orang yang dia tidak hanya dekat, tapi dari semua tuturannya di Mazmur, kita tahu bahwa dia nyambung dan connect terus pada Tuhan. Sehingga nih ketika dia berdosa, jebret didatangi Nathan, weh, kowe iki bocah kurang ajar. Wedus sapa kan ngomong wedus tuh kan ngomong coba, makanya langsung bertobat. Oh itu orangnya harus dihukum. Itu kamu langsung dia tersungkur bertobat. Seperti itu juga ketika kemudian ada tulah karena dia sensus, dia langsung ngerti itu salah. Tobat langsung karena itu tadi kedekatanmu sama Tuhan itu lain hal. Tapi pada saat kamu dekat sama Tuhan, itu berkomunikasi atau tidak. Kayak sekarang aku udah lagi di warung kopi, dekat dengan semua orang, tapi orang-orang di dalam lagi minum kopi, aku jaga parkiran, ya aku nggak ngerti, nggak bisa ngikutin omongan mereka. Dekat secara jarak, tetapi secara komunikasi nggak dekat. Itu yang kira-kira aku bisa sampaikan, Mas Yun. Thank you. Mas Indio. Sah aja. Muternya bagus loh. Mas Indio gimana, Mas? Keren. Iya. Dalam Alkitab sendiri, dalam Perjanjian Baru misalnya, kita tahu kok bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu juga tidak lepas dari masalah, dari mara bahaya, dari pencobaan, dari ujian. Salah satunya Rasul Paulus. Yesus Kristus aja disalib begitu. Padahal dia melakukan kebaikan. Dia tidak pernah mengangkat senjata. Dia tidak pernah melakukan kekerasan. Nah, kembali kepada Rasul Paulus, menurut saya teman-teman, saya ingin melihat kitab Roma, surat Roma itu dalam kerangka yang lebih besar. Setelah 4 pasal yang pertama, Paulus bicara mengenai kejatuhan manusia, mengenai anugerah, dan bagaimana anugerah itu didapatkan. Anugerah tidak bisa tidak bisa lain daripada dari Tuhan Yesus Kristus yang Allah berikan kepada kita dari Israel. Lalu masuk ke bagian yang kedua yang saya sangat sukai, pasal 5 sampai ke 8. Dan kita lihat pasal 5 ayat 1 sampai 5 itu sebenarnya bagi saya sebuah rangkuman dari unit pasal 5 sampai 8. Nah, tadi Bro Randy sudah kasih tahu pasal 8 ayat 28 kan? Sepertinya favorit beliau ini, dan ayat 29. Nah, saya melihatnya dalam kerangka yang
lebih luas lagi, pasal 5 sampai 8, teman-teman. Dan bagi saya, ayat 1 sampai 5 itu menarik karena kita lihat pasal 5 ayat 1 itu dikatakan di sini sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Catat baik-baik kata kerjanya. Hidup yang sebenarnya secara harfiah itu berjalan, terus dapat akses, jalan masuk, dan kemudian berdiri dan bermegah. What is this? Imajinasikan, this is a kind of worship, teman-teman. Our life is worship. Kita berjalan, kita masuk, kita berdiri, kita bermegah. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Ayat 3 dikatakan, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Loh, ini kok aneh? Kita udah dapat jalan masuk, kita udah dapat berkat-berkat yang luar biasa, tapi Paulus berkata, enggak, kita justru bermegah dalam kesengsaraan kita. Dengan kata lain, menurut ayat ini, kesengsaraan itu adalah bonus. Kesengsaraan itu justru diberikan buat orang-orang yang sudah berjalan, sudah punya akses, sudah berdiri, dan sudah bermegah, dan menyembah Tuhan malah justru. Tetapi apakah kemudian selesai sampai di situ? Enggak, teman-teman. Ayat 5. Ada pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena apa? Kasih Allah telah dicurahkan dalam kita oleh Roh Kudus. Di sini menurut saya dahsyatnya kehidupan Kristen. Tidak ada jaminan bahwa ketika kita mengikuti Tuhan itu berarti berkat-berkat melimpah dan semuanya lancar-lancar saja. Tetapi perhatikan baik-baik, kalau kita sengsara itu justru di sini dikatakan ini sebuah bonus. Tetapi ketika pun kita sengsara, kita tidak putus asa karena apa? Kita punya Yesus Kristus, kita punya Roh Kudus yang dicurahkan dalam diri kita. Nah, itulah kemudian di penghujung pasal 8 ayat 31 sampai 39 khususnya, Paulus berkata apa? Rekan-rekan, Rasul Paulus berkata di ayat 31, sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Ayat ini sering dikutip begitu saja untuk mengatakan orang Kristen itu berjaya, orang Kristen tidak punya masalah. Enggak, dalam konstruksi unit yang lebih utuh kita tahu. Ini konteksnya adalah sekalipun orang Kristen itu sudah mendapat berkat-berkat dari Allah, tetapi ada kesengsaraan, ada pergumulan, ada pergulatan hidup yang luar biasa. Tetapi apapun itu, ayat 31 sampai 39 dari pasal 8 surat Roma mengatakan tidak ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Dengan demikian, di mana Allah ketika kita menderita, Allah bersama-sama dengan kita dan Allah tidak meninggalkan kita. Itulah berita iman Kristen menurut saya. Amin. Wow, dahsyat banget. Aduh, it's very full pack bener-bener. Thank you banget. Dan gak kerasa loh, udah hampir 1 jam lebih bahkan kita udah ngomongin hal ini dari jam 15 tadi ya. Gak kerasa banget. Dan kayaknya butuh bantuan Pastor Randy untuk bisa kasih kesimpulan deh apa yang udah kita ngobrolin selama 1 jam ini, Pastor Randy. Monggo Pastor Randy. Oke, iya. Jadi dari apa yang telah kita bicarakan hari ini, walaupun agak melebar kemana-mana ya, kita balikin lagi ke tema kita bahwa mengapa agama yang seharusnya damai malah menimbulkan perpecahan gitu. Dan kembali ini semua pilihan kita, keputusan kita teman-teman, karena setiap kita memegang kepercayaan kita masing-masing, kitab suci kita masing-masing, lalu kita punya pilihan untuk kita mau merepresentasikan Allah itu yang seperti apa, ya? Apakah Allah yang penuh kasih, Allah yang pemurah, pengampun, Allah yang penuh dengan kedamaian, atau sebaliknya Allah yang pemarah, Allah yang merusuh, Allah yang menyakiti orang lain. Nah, itulah PR sebenarnya buat kita semua sebagai masyarakat,
pada umumnya, masyarakat beragama di Indonesia khususnya. Ayo kita berlomba-lomba untuk berbuat baik. Kita berlomba-lomba untuk menyatakan kebaikan Tuhan gitu loh yang kita sembah. Karena bagaimana kita memperlakukan sesama kita itu adalah representasi dari bagaimana kita mengenal, memandang siapa yang kita percayai. Kayak gitu. Jadi mari jaga perdamaian bersama-sama ya, karena damai itu pasti indah. Ya, Asik, damai itu say. pasti indah. Itu pesannya dari Pastor Randy. Thank you banget, thank you banget. Damaian berdamai. Gue baru menyanyi gitu. Gue baru Kok menyanyi. jadi choir nih ya? Oke, thank you banget Pastor L. Lalu juga Pastor Randy yang udah tadi nutup kita semua Mas sore hari ini. Lalu juga Pak Kris. Aduh, PK juga sama kan Pak Kris. Lalu juga ada Mas Nindyo Sasongko yang pagi-pagi kita udah bangunin jam 5 pagi di sana. Thank you banget Mas Nindyo, udah 2 minggu berturut-turut nemenin kita Selasa Berbagi di Pijar TV. Dan untuk minggu depan pastinya ada lagi topik yang menarik yang kita tetap terus mau bagiin buat kamu semua. Jangan lupa kita mau ngebahas tentang God versus Science. Nah loh, ini yang akan kita bahas. Dan nanti bintang tamunya ada Andre Tung. Aduh, ini yang patut teman-teman juga itu ikuti minggu depan. Tanggal 24 November jam 5.15 waktu Indonesia Barat di Facebooknya Pijar TV di Selasa Berbagi. Oke, sekali lagi thank you banget Mas Nindyo, Pastor L, Pastor Chris, dan juga Pastor Randy yang udah Sama-sama Bang Selasa Jo. Berbagi untuk sore hari. Dan jangan lupa untuk terus berbagi juga untuk sama kamu, untuk orang sekitar kamu, dan juga berbagi kebaikan pastinya ya. Karena ada kasih Yesus tadi yang disampaikan juga sama teman-teman hari ini. Thank you banget dan kita kembali lagi minggu depan. God bless you all. Dan ini satu pertemuan terakhir yang kita mau kasih buat kamu bahwa Pijar TV, salam terang bagi Indonesia. Salam terang bagi Indonesia. Indonesia.